Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petaniku. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Pada kesempatan hari ini kita berada di lahan cabai keriting kita varietas Igo Tavi. Nah, saat ini usianya itu 7 hari setelah tanam. Dan hari ini kita akan lakukan pemupukan pertama pada tanaman cabai kita supaya cepat subur ya. Pemupukan pertama kita lakukan di usia 7 hari setelah pindah tanam. Namun seperti biasa sebelum kita ke pemupukan, kita akan melihat dulu ya perkembangan tanaman cabai kita ini seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cabai kita, cabai keriting varietas Igo Tavi, di bagian pucuk sudah mulai terlihat seger ya, tanda-tanda dia sudah beradaptasi dengan baik ya di lahan barunya. Kebetulan sekali ini cuaca cerah dan anginnya sangat kencang sekali, mungkin ini dikatakan angin barat ya. Nah, ini sudah mulai ada tunas air yang muncul ya. Jadi untuk pemupukan kali ini kita tidak akan menggunakan banyak jenis pupuk ya. Nah, ini ada yang 2 pohon dalam 1 lubang ya. Belum terlihat subur ya karena memang kita belum melakukan pemupukan teman-teman. Itu yang di atas, ini yang bagian tengah, dan itu yang bagian bawah ada 4 bedengan ya. Dan kemarin sudah kita lakukan pelobangan untuk pupuk susulan ya untuk fase generatif. Jaraknya sekitar 4-5 jari dari pinggir ke pinggir. Mungkin dari titik tengah ke titik tengah itu mungkin 15 sentian mungkin ya. Jadi seperti ini ya perkembangan tanaman cabai keriting kita usia 7 hari setelah tanam. Oke sahabat petani semua, tanpa lama-lama kita akan melihat pupuk apa saja yang akan saya pergunakan untuk pemupukan di usia 7 hari setelah tanam, supaya cabenya cepat subur, supaya cabenya tumbuh optimal ya. Kali ini kita menggunakannya itu pupuk booster teman-teman, biar pertumbuhannya itu makin cepat ya, makin ngacir. Nah, ini ya kita lihat bareng-bareng pupuk yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 3 jenis pupuk ya. Untuk pengocaran pertama di usia 7 hari setelah tanam. Nah, yang pertama di sini kita butuh fosfat tinggi ya teman-teman. Jadi menambahkan Ultradap ya. Yang pertama kita tambahkan Ultradap. Ini kandungannya fosfatnya 60% dan nitrogen 12% ya. Supaya nanti perakarnya lebih banyak dan penyerapan nutrisi akan lebih baik. Terus lagi yang kedua yaitu CPN ataupun KNO3 merah ya. Jadi untuk KNO3 merah ini sebagai pupuk booster ya, supaya nanti pertumbuhan tanaman cabai kita itu lebih cepat lah reaksinya ya. Ini kandungannya kalium dan nitrogen teman-teman ya. Ini kita balik dulu ya. Nah, jadi nitrogennya itu 15% dan kaliumnya itu 15%. Jadi hanya ada 2 teman-teman ya. Untuk fosfatnya kita ngambilnya dari Ultradap ya, karena di sini hanya ada nitrogen dan kalium. Nitrogennya ini dalam bentuk nitrat sehingga dia tersedia bagi tanaman. Begitu kita aplikasikan, kita kocor, itu akan langsung diserap dan tanaman cabenya itu akan cepat subur. Ini kita balik dulu ya biar kelihatan. Terus yang ketiga yang tak kalah penting, kita menambahkan Suma NF teman-teman. Hara makro mikro campuran nanoteknologi 100% larut dalam air. Nah, ini Suma NF ini untuk fase vegetatif ya. Aplikasinya itu bisa dengan cara dikocor ataupun dispray. Untuk dosis aplikasi ini sekitar 25 gram ya untuk 1 jerigen kocor yang kapasitas 16 ataupun 20 liter. Nah, Suma NF ini kandungannya banyak sekali unsur hara mikro yang terkandung di dalamnya teman-teman. Apalagi ini sudah nanoteknologi ya. Jadi teknologi terbaru sudah diterapkan pada Suma NF ini. Nah, ketika Suma NF ini kita lakukan dengan cara dikocor, itu memungkinkan tanah kita akan lebih subur, akan terkandung banyak nutrisi di dalamnya sehingga nantinya pertumbuhan tanaman itu akan lebih baik ya. Jadi kita tambahkan Suma NF teman-teman nih. Ini bentuknya hitam.
Bentar, ini saya buka dulu ya. Bentuknya itu hitam teman-teman, jadi dia kental ya. Nah seperti ini bentuknya, kelihatan nggak? Jadi dia kental untuk bentuk dari Suma NF ini teman-teman. Nah sekarang untuk dosis penggunaan ya, kita menggunakan takaran 20 liter saja, kita tidak menggunakan drum ya. Ini kita sudah siapkan ya jerigen kocor yang kapasitas 20 liter air. Dan untuk dosis penggunaan untuk 20 liter ya, untuk ultradap di sini saya akan memberikannya sebanyak 4 sendok makan. Terus lagi CPN ataupun KNO3 merah ya, kita akan memberikannya sebanyak 1 gelas. Mungkin ini kurang dari 200 gram. Pokoknya 1 gelas ini itu di bawah 200 gram ya, karena ini gelasnya sedikit kecil, beda seperti gelas biasa yang sampai 200 gram ya. Dan untuk Suma NF kita akan berikan sebanyak 25 gram ataupun sekitar 1 sendokan ya. Nah ini kita sudah siapkan ya ember berisi air, kita akan langsung saja campur bahan-bahan ini ya.